Saya Yaksa Agus ya dari Yogyakarta. Dalam pameran song ini sebenarnya saya menghadirkan karya yang saya jarang membuat, yaitu seri alam benda, seri still life. Tapi kemudian benda-benda yang saya lukis ya kebetulan hari ini buku akan diwakili, buku itu sekarang sudah dilipat dalam jet. Jadi semua pengetahuan itu dalam gadget, dalam layar sentuh. Tapi kenapa saya letakkan benda yang dulu dibuat orang Kasongan, mainan burung sempritan itu peluit atau sempritan berbentuk burung pipit. Dulu ada 3 warna, biru, kuning dan merah. Nah itu terus hari ini pengetahuan yang bisa dipelajari di buku itu sering dilontarkan itu hanya sebatas tweet seperti di Twitter. Sempritannya mewakili tweet atau sebatas status pendek saja. 1:1 ini maknanya apa? 1:1 saya melukis benda-benda itu dengan ukuran yang sama, 1:1. Di rumah saya juga ada beberapa karya. Ini saya mau mencoba untuk tahun ini setelah pameran tunggal kemarin supaya saya tidak bosan berkarya. Kemudian saya melukis benda-benda yang ada di sekitar saja, mungkin buku, handphone atau mainan, gelas dan lain-lain. Itu dengan ukuran 1:1. Jadi saya lukis sesuai ukuran sebetulnya. Skala ya? Dengan skala 1:1. Untuk karya yang benda 1:1. Itu bagaimana kita itu ukuran benda yang kita lihat itu bisa berubah-ubah, bisa distorsi, bisa ini. Tapi bagaimana kita melihat sesuatu dengan proporsional, sebuah masalah dengan berbagai macam yang terjadi di masyarakat. Bagaimana kita itu bisa menghadapi atau kita bisa mensikapi itu secara proporsional, 1:1. Makanya saya menulis di beberapa buku yang tertumpuk ini dengan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Inggris, Jerman, Rusia, Thailand, India, Arab. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya bahaya. Sebuah ilmu pengetahuan ketika kita tidak mempelajari betul, tidak tahu betul, tidak membaca sepenuhnya, itu bisa menjadi sesuatu hal yang bahaya kalau kita hanya melontarkan satu poin. Seperti di Twitter, sebuah tweetan atau status, itu kalau hanya sepotong, kadang-kadang itu menjadi provokasi yang justru menjadi bahaya. Nah, hal-hal yang semacam itu kan ketika kita hadapi, kita pandang secara proporsional. Nah, itu kan semua bisa menjadi lebih dewasa kita untuk mensikapinya. Sempritan ini sebenarnya sebuah kenangan masa lalu ketika peluit atau sempritan yang dibuat dari tanah liat. Ini kan ketika saya diajak untuk ikut pameran ini, untuk merespon tentang Kasongan, saya mencari ingatan apa yang paling awal saya mengingat tentang benda yang terbuat dari tanah. Kemudian saya mengingat sempritan. Kebetulan sempritan ini bentuknya seperti lambang di Twitter, seperti tweetan. Ketika ditiup pun suaranya seperti suara burung kan. Saya kira sangat relevan ketika saya mengambil ingatan sempritan atau peluit berbentuk burung ini dikaitkan dengan kebudayaan baru masyarakat hari ini yang suka melontarkan tweetan. Walaupun status atau hanya sekedar foto selfie, tetapi itu juga sangat relevan seperti anak-anak main peluit.